Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrayanti S dengan NIM 2110300066 dari kelas MPI 4 semester 4, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya secara singkat yang berjudul Perencanaan Darurat. Untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Laboratorium, dosen pengampuh Bapak Agus Prastio SPD MPD. Baik, masuk ke materi yang pertama bagian A, kesiapan tanggapan darurat. Kesiapan tanggapan darurat adalah kesiapan pada semua fasilitas laboratorium, daerah, laboratorium, dan manusia yang terlibat di dalamnya. Adapun tujuan, kesiapan, dan tanggap darurat dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan sakit, cedera, serta kerusakan peralatan atau aset yang disebabkan oleh situasi tersebut. Yang bagian dua yaitu mencegah timbulnya sumber bahaya, dan yang ketiga, mencegah menjalarnya bahaya. Dan yang keempat, memberikan jalan keluar atau perlindungan terhadap manusia. Poin yang bagian B yaitu macam-macam keadaan darurat. Yang pertama yaitu kebocoran bahan kimia, terus kebakaran dan ledakan karena bahan kimia. Kemudian keadaan darurat medis. Lanjut ke bagian C yaitu rencana tanggap darurat. Rencana tanggap darurat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh orang yang terlibat dalam laboratorium yang bertujuan untuk mengantisipasi datangnya keadaan darurat sehingga semua orang pada saat itu mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk keselamatan. Adapun yang termasuk dalam kegiatan tanggap darurat antara lain yaitu sebagai tindakan penyelamatan penghuni bangunan dan aset laboratorium, evakuasi penghuni bangunan dan penyelamatan korban, terus pemberian pertolongan pertama. Baik, lanjut lagi yang bagian D yaitu cara penanggulangan bencana. Berikut ada beberapa cara penanganan keadaan darurat, yaitu sebagai berikut. 1. Jika terkena bahan kimia, cara yang pertama yaitu kita jangan panik. Yang kedua, mintalah bantuan rekan yang berada di sekitar kita atau di dekat kita. Terus lihat data MSDS Material Safety Data Sheet, dikenal dengan informasi data keamanan bahan berupa informasi cara pengendalian B3. Kemudian bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung tersebut dengan air. Kemudian, bila kulit terkena bahan kimia, alangkah baiknya jangan digaruk agar tidak tersebar. Langkah selanjutnya, bawa ke tempat yang cukup oksigen. Kemudian hubungi para medis secepatnya. Yang kedua, jika terkena kebakaran, yang pertama kita jangan panik. Lagi-lagi jangan panik. Kemudian ambil tabung gas CO2 apabila api masih mungkin untuk dipadamkan. Langkah selanjutnya bisa memberitahu teman terdekat. Terus hindari menggunakan lift. Kemudian tutup pintu untuk menghambat api membesar dengan cepat. Langkah selanjutnya hindari menghirup asap secara langsung. Kemudian terus pada gedung tinggi gunakan tangga darurat. Yang terakhir, hubungi pemadam kebakaran. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.